Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah sumur Nabi Ayub, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya berada di dua benua, Asia dan Eropa. Surganya kucing liar yang terawat, sampai peninggalan arsitekturnya yang menawan. Marhaba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turki banyak menyimpan peradaban Islam dan jejak Al-Quran. Berjarak kurang lebih 1.200 km dari Istanbul, saya akan mengajak Anda menyusuri Turki Timur, di mana banyak peninggalan peradaban Islam di sini. Saudara, Turki menyimpan berbagai kisah perjalanan tentang Nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikuti saya terus di Jejak Al-Quran. Gunung Namrud atau dalam bahasa Turki, Nemrutzdigi ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Turki. Gunung yang berada di Provinsi Adıyaman ini memiliki ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Ini adalah Gunung Namrud. Menurut beberapa sumber, gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayangnya, cuaca hari ini kurang bersahabat. Hujan salju turun dengan begitu derasnya, hingga mengakibatkan jalan tertutup salju tebal. Seharusnya sekitar 15-20 menit lagi saya sudah sampai di Gunung Namrud. Nah, di atas itu ada banyak peninggalan berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Namun karena kondisi cuaca seperti ini, turun salju dan saljunya benar-benar tebal banget. Mobil pun nggak bisa lewat, takutnya licin. Jadi kita harus turun terlebih dahulu ke kota Şanlıurfa. Di puncak Gunung Namrud sendiri, terdapat situs berupa patung-patung raksasa. Konon, patung-patung ini adalah milik Raja Namrud yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud merupakan raja yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ini agar Raja Namrud berhenti menyembah berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun mencoba untuk mencari tahu kisahnya lebih lanjut. Abu Bakar Jindan yang saat ini berada di Yaman akan berbagi kisahnya. Saya mau tanya, kemarin ketika saya mengunjungi Şanlıurfa ada kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi yang patut untuk kita teladani. Boleh dijelasin nggak mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melawan Raja Namrud? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di Al-Quran di ayat 51 di surat Al-Anbiya hingga ayat 70 di surat Al-Anbiya, yang mana Nabi Ibrahim selalu mengingatkan kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Yang mana berhala-berhala ini tidak ada gunanya bagi kalian. Berhala-berhala ini tidak bisa mendengar ucapan kalian, tidak bisa mendengar doa kalian. Maka kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Dengan kebodohan mereka, mereka bilang apa? Kita hanya mengikuti leluhur kita, yang mana leluhur kita menyembah berhala-berhala tersebut, maka kami ikuti mereka untuk menyembah berhala tersebut. Nabi Ibrahim mengajak mereka selalu dengan akal sehat dan logika, sehingga mereka masih mengingkari Nabi Ibrahim. Hingga di suatu malam Nabi Ibrahim bersumpah, sungguh demi Allah, aku akan menghancurkan berhala mereka. Maka Nabi Ibrahim hancurkan segala berhala yang ada di aula ibadah mereka. Hingga Nabi Ibrahim sisakan satu, Nabi Ibrahim, kami akan membakar kamu, ya Ibrahim. Karena tidak memungkinkan untuk naik ke puncak Gunung Namrud, saya pun turun dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Şanlıurfa.
Kediaman Sanliurfa sendiri berjarak kurang lebih 100 km. Kota dengan penduduk hampir 400.000 jiwa ini mayoritas beragama Islam. Sanliurfa, yang berarti Urfa yang gemilang, dahulunya hanya bernama Urfa. Konon, Urfa diambil dari kata Ur, daerah asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di kota Sanliurfa yang terletak di Turki bagian timur. Kota ini dikenal dengan kota bapaknya para nabi. Dan sekarang suhunya bisa dibilang cukup dingin, mungkin sekitar 5 derajat Celcius. Sekarang pukul 10.37, Masya Allah. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi sir, how much I wanna buy for feeding fish? 25 lira. 5, right? Okay. Thank you, sir. Masya Allah, dahulunya kolam ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 69, bahwa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kobaran api yang begitu panas dan juga membara berubah menjadi air yang begitu dingin. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat berada di kobaran api, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindungku. Ikan dari kolam Balik Ligol ini tidak dikonsumsi oleh warga. Mereka menganggap ikan ini keramat dan jika dimakan bisa terkena musibah. Banyak wisatawan yang datang untuk melakukan ziarah dan memberi makan ikan. Ada kisah unik mengenai kisah burung. Allah tahu bahwa dia adalah di posisi yang benar. Masya Allah, tabarakallah. Hi, I'm Andrian from Indonesia. What's your name? My name is Yilmaz. Tak jauh dari Balik Ligol, juga terdapat sebuah kolam yang memiliki ukuran lebih kecil. Kolam ini dikenal dengan nama kolam Anjeliha. Jadi ini adalah kolam Anjeliha ya. Yang saya tahu adalah Anjeliha itu putri dari Raja Namrud. Jadi waktu itu pada saat Nabi Ibrahim dibakar, kemudian putri Raja Namrud ini kemudian sedih dan menangis. Hingga akhirnya air matanya jatuh ke sini dan menjadi kolam sebesar seperti sekarang ini. Sahabat saya, Yilmaz, mengajak saya ke kastil di atas untuk melihat lebih dekat lokasi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Kastil dengan pagar dinding batu ini dikenal dengan nama Urfa Castle. Oke, ternyata setelah melewati beberapa anak tangga, akhirnya dapat jalur sedikit landai lumayan. Perjalanan dari kolam ikan atau Balik Ligol ke kastil penuh tanjakan. Bayangin ya, orang asli Turki aja pakai sarung tangan. Saya orang Indonesia nih ya. Udah kedinginan banget sampai kuping nih. Pada kedinginan tuh sampai kaku. Masih lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa, semangat karena di sini. Kenapa saya semangat? Saya ingin kasih tahu untuk saudaraku yang ada di rumah, perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Şuradan akalama. Ya. Şuradan çıkıyor tam bura kale. Oke. Kaleden gözüküyor. Oke. Ve Urfa. Oke. Di dalam Urfa Castle terdapat 2 buah tiang yang masih berdiri kokoh. Konon, tempat tiang ini berdiri dahulunya menjadi lokasi Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api dengan cara diketapel oleh Raja Namrud. Betapa kejamnya area sana itu adalah kolam pembakaran Nabi Ibrahim. Jadi tadi my brother menjelaskan jarak antara Urfa Castle ke kolam Balik Ligol itu sekitar 400 sampai 500 meter. Begitu kejamnya Raja Namrud pada waktu itu untuk melempar Nabi Ibrahim menuju ke Balik Ligol.
Bisa kita bayangkan, begitu jauhnya Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam selamat. Lantas, seperti apa kisah dibakarnya Nabi Ibrahim ini? Dan sekejam apa Raja Namrud saat itu? Abu Bakar Jindan akan berbagi kisahnya. Akhirnya dikumpulkan segala kayu bakar yang ada di penjara negeri tersebut, sehingga Nabi Ibrahim dipenjara dalam kurun waktu yang lama tersebut untuk mengumpul. Aku akan membawa sekian-sekian jumlah dari kayu bakar untuk membakar ibu. Ketika api dinyalakan, dari jauh puluhan meter, ratusan meter, udah terasa panasnya api tersebut. Hingga Nabi Ibrahim dinaikkan ke atas ketapel tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard a'buduk. Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang ada di atas langit, dan aku adalah satu-satunya hambamu yang menyembahmu di muka bumi ini. Maka ketika Nabi Ibrahim dilepaskan dari ketapel tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, dan cukup bagiku adalah Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya pendamping. Saudaraku, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, hanya kamu beriman kepadanya. Dari ayat itu, Allah menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Salah satu olahan yang halal adalah daging yang disembelih dengan menyebut asma Allah. Berbicara mengenai daging, Turki merupakan surganya kuliner dari olahan daging. Saudaraku, rasanya kurang lengkap kalau sudah di Turki tuh nggak cobain kuliner khas ini. Nah, sekarang saya masih ada di kota Şanlıurfa dan ini ada pasar yang kayaknya ngejual berbagai macam makanan juga. Wah, di sana yang menarik nih. Doner. Cobain. Doner merupakan sejenis kebab atau daging panggang yang berisi daging ayam, daging kambing, atau daging sapi yang disajikan dengan sayuran, rempah-rempah, serta yogurt. Salah satu tempat doner yang terkenal di Şanlıurfa adalah Zeki Usta. Berada di tengah pasar tradisional yang bersebelahan dengan Urfa Castle, Zeki Usta khusus menyajikan doner daging ayam. Kayak sekarang ini saya lihat lagi motong-motong bawang terlebih dahulu. Nah, di sana tuh lihat tuh ya. Di sana itu ada proses untuk memasukkan atau menyusun ayam-ayam yang ada di sini. Ini banyak banget, Masya Allah. Cita rasa khas Turki yang memadukan Timur Tengah, Asia, dan Eropa sangat kental dari doner Zeki Usta. Resep tradisional dengan rempah-rempah sebagai bumbu utamanya masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah, oke, pegang ini pelan-pelan karena ini agak licin juga. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Oke, one. Can I try again? Oke. The second one, let me try. Oke, saudara, jadi ini seharinya itu bisa menghabiskan sebanyak 300 kilo daging ayam dan untuk 4.000 porsi setiap hari. Masya Allah, berarti ini adalah makanan yang benar-benar enak banget. Padahal ini di gang, Masya Allah. Selain dianjurkan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, dalam Islam juga dianjurkan untuk mengkonsumsi daging. Sebab manusia membutuhkan asupan protein untuk keseimbangan tubuh. Jadi, daging unggas ini adalah makanan yang sangat spesial karena sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 21, Allah akan memberikan banyak sekali kenikmatan di surga nanti. Nah, salah satunya ini, daging unggas. Masya Allah. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menyusun doner dengan berat 300 kg ini. Untuk memindahkan ke tempat pemanggangannya pun butuh alat khusus.
Masya Allah, masih amazed banget sih ngelihat daging ayam sebanyak ini. Nah, kalau tadi saya udah membantu untuk menyusun daging-daging ayam, sekarang waktunya untuk dipanggang kurang lebih sekitar 2 jam, sampai pada akhirnya nanti bisa disajikan kepada para pembeli. Setelah buka, para pembeli mulai berdatangan tanpa henti. Saya pun mencoba untuk meracik doner. Oke, can I try? Yes. Oke. Bismillah, semoga nggak tebel-tebel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya saya memang kurang ahli di bidang memotong-motong ini ya. Jadi harus banyak belajar. Oke. Tak mudah untuk memotong dagingnya. Selain dipotong tipis-tipis, memutar donernya pun butuh tenaga ekstra. Daging juga harus dipilih bagian yang sudah matang, sementara di bagian yang lain tidak boleh gosong. Oke, sekarang spesial saya ambil sendiri dan juga buat sendiri donernya nih ya. Oke, the first one, ini saya ambil tomatnya terlebih dahulu. Oke, tomatnya terlebih dahulu. Terus ada cabenya sedikit, nggak usah banyak-banyak. Oke, and then ini ada bawang bombay. Seberapa banyak? Oke. It's enough? Enough? Yes. Oke, sudah cukup. Thank you, sir. Jadi harus digulung-gulung dulu nih pelan-pelan ya. Maklum, saya bukan chef, belum pernah dagang. And then, wrap. Oke. Oke, jadi digulung-gulung ya. Aduh. Udah nih, selesai nih. Tara! Selesai juga. Doner bikinan saya pun sudah siap untuk disantap. Akhirnya selesai juga buatan sendiri donernya, jadi agak sedikit besar ya, beda. Sorry, spesial soalnya. Oh, thank you. Dikasih plastik nih. Inilah nikmatnya menikmati kuliner legendaris di Sanliurfa, di tengah pasar dengan hiruk-pikuk warganya. Nah, ini nih ya, karena di pasar, jadi harus minggir dulu. Oke. Harus minggir dulu, baru duduk lagi. Oke, jadi beginilah terus di pasar. Daging ayam sendiri ya, mereka tuh udah ada kayak bumbu khasnya sendiri gitu loh, jadi lebih gurih gitu, lebih berasa gitu. Agak sedikit pedas, tapi nggak masalah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Masya Allah. Karena sekarang waktunya sholat Jumat, jadi saya mau sholat terlebih dahulu di Masjid Nabi Ibrahim atau Melidil Halil Ibrahim. Oke, sekarang saya mau ambil wudhu dulu di sini. Cuaca agak sedikit hujan dan bener-bener dingin banget. Udara yang dingin tak menyurutkan warga kota Sanliurfa untuk menunaikan kewajibannya melakukan sholat Jumat. Masjid begitu ramai. Saf di dalam masjid sudah penuh. Akhirnya, saya menunaikan sholat Jumat di halaman masjid. Dalam Al-Quran sendiri, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 50 sampai dengan ayat 61. Dan sekarang saya mau menuju ke tempat kelahiran Nabi Ibrahim yang ada di belakang saya. Goa ini sekarang menjadi situs ziarah terpenting di Turki. Dahulu, Nabi Ibrahim lahir dan disembunyikan di sini karena Raja Namrud mendapatkan ramalan bahwa ia akan hancur oleh seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Sehingga setiap bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh oleh Raja Namrud. Oke, sekarang kita masuk. Sepatunya taruh di sini terlebih dahulu. Oke, Masya Allah. Ini adalah pintunya. Tidak terlalu tinggi, jadi kita harus menunduk terlebih dahulu. Di dalam goa, suasana begitu khusyuk.
Masya Allah, ini adalah gua di mana tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim lahir di sini dan bersembunyi sekitar 15 bulan lamanya. Karena pada waktu itu di zaman Raja Namrud yang begitu kejam, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Oke, jadi ini adalah sumur Nabi Ibrahim dan sekarang masih dimanfaatkan oleh para pengunjung dan juga masyarakat. Sekarang saya mau mendengar terlebih dahulu. Masya Allah, airnya begitu segar. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Jadi adabnya ketika kita keluar dari tempat ini kita harus mundur ke belakang. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam banyak dijadikan sebagai suri tauladan untuk kita. Banyak hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran terungkap di buminya Allah, di Turki bagian timur, di kota Sanliurfa. Jadi ini adalah sumur Nabi Ayub sesuai dengan Quran Surat As-Sad ayat 42, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya sehingga keluarlah air dan bisa diminum dan juga untuk mandi. Pada akhirnya Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit kulitnya.